Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi bersama saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, account yang berjalan menggunakan Sniper 12 dan Sniper 17, Anda bisa lihat di layar kaca teman-teman bahwa sekarang masih ke floating minus 67 atau 68 dolaran. Nah, saya sudah cerita di video yang awal review bahwa ini menggunakan strategi position, jadi long term, jadi bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, tergantung indikator Sniper 12. Nah, kita periksa sama-sama ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi mereka yang punya Instagram, main-main Instagram saya @gaptekprofit, serta website saya gaptekbisaprofit.com atau gbpteknologi.com, serta Bapak Ibu yang kepengen dengan indikator Gaptek Profit, Anda bisa hubungi call center yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Oke? Nah, kita langsung aja. Saya akan menunjukkan gold dulu deh. Jadi lebih gampang ya, teman-teman kan hafal tentang gold. Nah, untuk emas, ini adalah Sniper 12 yang berbentuk ini bulatan-bulatan ini sama sih. Kalau yang bulatan kuning ini Sniper 17. Yang dimana Sniper 17 yang biasa saya review itu sama, cuma untuk yang sekarang ini saya perlebar periodnya atau saya buat tidak sensitif, tidak sesensitif yang saya review mingguan. Jadi ini saya bikin lebar supaya dia tidak terlalu banyak gonta-ganti tren. Nah, jadi ini Sniper 12. Nah, konsep kerjanya sebenarnya saya menggunakan Sniper 12 aja juga udah bisa. Nah, teman-teman lihat ya. Ini saya hapus, saya delete. Nah, udah. Jadi konsepnya itu mudah banget. Jadi persis seperti moving average, kalau berada di atas garis indikator Sniper 12, maka dia uptrend. Maka akan berubah warna menjadi aqua atau biru muda. Anda lihat ya, tuh. Dia closing di atas maka akan menjadi biru muda. Kalau dia closing di bawah garis maka menjadi magenta atau pink. Jadi konsepnya persis banget dengan moving average. Cuma ini ada bedanya. Bedanya moving average itu dia akan selalu banyak kena. Kalau ini jarang. Nah, membuat penggunanya itu lebih confident, percaya diri, tidak selalu digocek, dikerjain istilahnya. Jadi mudah banget untuk membaca trennya kemana, teman-teman. Oke, nah Anda bisa lihat ya. Nah, jadi kalau dia turun berwarna magenta. Kalau dia naik ya. Nah, emang ada sesekali seperti ini. Nah, kita zoom perbesar ya. Oke, saya zoom perbesar, saya geser, saya matikan dulu auto scrollnya. Oke, nah seperti ini. Nah, seperti ini memang kita sell, kalau dia naik kita buy, kita sell, kita buy. Nah, kita akan lihat sama-sama ya konsep kerja martingale horizontal. Jadi di mana kita akan zoom dulu deh lebih gampang. Maka kita di sini melakukan sell. Di sini. Jadi persis open market ini. Jadi ini pertama kita ke open candle yang pertama ini, jadi kita baru lakukan sell. Nah, kalau kita sempat take profit, kita take profit, tapi kalau enggak apa-apa, lantas kita buy di sini. 2. Jadi deket banget ya. Oke, saya tutup dulu deh transaksinya supaya Anda bisa lebih jelas. Ternyata turun lagi. Kita bisa lakukan di sini tuh sell, di sini open market yang ini. Ya, setelah itu naik di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan buy. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau ini pertama kita sell dengan 1 lot, kita buy dengan 2 lot, kita sell dengan 4 lot. Nah, di awal teman-teman mesti sell dengan lot yang kecil dulu ya. 0,01, lantas kita buy 0,02, lantas kita sell 0,04, lantas kita buy 0,08.
Nah, kalau dia naik, maka 0,08 itu lebih banyak profitnya. Jadi di jumlah 0,08 sama buy 0,04 sama buy, saya catat dulu di sini supaya teman-teman jauh lebih gampang ya. Jadi yang kita lakukan tadi kan kita sell 0,01, setelah itu kita lakukan buy 0,02, setelah itu kita sell 0,04, setelah itu kita buy 0,08. Nah, kita lihat sama-sama, oke? Nah, jadi yang buy 0,08 dengan 0,02 itu akan jadi plus. Ya, totalnya berarti totalnya jadi 0,1 atau 0,10. Tapi ruginya itu 0,01 plus 0,04. Totalnya 0,05. Yang dimana berarti untung 0,05 lot. Ya, yang saya berharap kalau dia naik sampai di atas higher tertinggi ini mungkin akan menjadi akumulasinya plus, teman-teman, profit. Ya, kerugiannya cuma di sini. Nah, kalau kita lihat, maka Anda lihat deh, buy sell-nya tuh deket banget. Pipsnya jaraknya nggak banyak. Sehingga membuat floating minus kita nggak terlalu besar. Ya, dan yang perlu diingat, gunakan lot sekecil-kecilnya dulu. Karena kita nggak tahu berapa kali dia marti. Berapa kali Anda entry dilipat itu. Ya, oke. Nah, kalau sekali enak seperti ini, sell, turun terus, naik, kita sell lagi. Jadi mendekati garis indikator ini kita boleh lakukan sell lagi karena ini adalah persimpangan atau yang saya bilang dengan harga murah. Ya, jadi kalau dia benar-benar turun maka kita dapat di atas, tapi kalau dia closing di atas maka kita buy. Ya. Oke, tuh. Jadi kelemahannya di saat dia sideways atau dia nyebrang bawah, nyebrang atas, nyebrang bawah, nyebrang atas, teman-teman. Nah, tapi teman-teman bisa lihat ya, seberapa banyak dia nyebrangnya. Ya, tapi kalau benar, teman-teman lihat potensinya naiknya lebih banyak gak? Atau turunnya lebih banyak gak gitu? Ya, kita harus pikirkan potensinya, teman-teman. Supaya Anda akan jauh lebih potensinya profit. Ya, karena bermain di forex ini kita bermain probabilitas, ya. Oke. Anda bisa lihat tuh. Saya delete dulu, oke. Ya. Tuh. Paling sekali, dua kali, tiga kali sudah lolos, teman-teman. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau benar Anda bisa lihat, ya. Nah, ini potensinya. Oke. Nah, jadi yang kemarin saya ambil ada 3 pair, New Zealand USD, Aussie USD, dan GBP USD. Sebenarnya nggak boleh banyak-banyak. Sebenarnya saya bolehnya ambil 2 aja, 2 pair aja. Nah, tapi udah terlanjur ambil 3, is okay, nggak apa-apa. Nah, kita akan bahas apa yang saya entry ya. Jadi, entry point kemarin itu saya buy di sini, ya. Anda bisa lihat tuh buy. Setelah itu closing di bawah saya melakukan sell. Sell, maka kita lihat transaksi untuk New Zealand USD, saya kelompokkan New Zealand USD-nya. Nah, ini. Jadi ini saya buy 1, sell-nya 0,02, maka sekarang agak turun ya. Jadi buy-nya minus $15 dan sell-nya plus $2. Jadi akumnya sekitar minusnya totalnya 12 sampai $13. Ya. Nah, saya berharap dia turun jauh banget. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Betul ya? Saya berharap dia turun jauh, maka profitnya 2, ruginya 1, teman-teman. Ini konsep kerjanya. Ya, karena market kan kalau nggak naik ya turun. Begitu. Nah, bisa aja sideways, tapi karena pengalaman sebelum-sebelumnya, sideways-nya tuh kan nggak sering bermain di sana. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi tetap ada kelemahan daripada sistem martingale horizontal, yaitu apa? Sideways di garis indikator sniper 12, teman-teman.
ya. Oke, nanti kita lihat lagi. Dengan track record Anda bisa lihat sebelumnya itu dia, sebentar saya matikan dulu auto scrollnya tuh. Ya, saya panggil dulu deh karena ini tuh udah tercetak. Karena memang banyak jadi oke, saya super kecil tuh. Ya, tuh. Jadi banyak panjangnya dibandingkan bermain di garis indikator. Ya, memang ada seperti ini juga ada tuh. Ya, gitu. Jadi probabilitasnya banyak panjangnya. Nah, saya juga berharap untuk kali ini juga trennya panjang. Oke. Nah, New Zealand USD, Aussie USD-nya juga sama. Saya beli karena masih deket, ternyata turun, saya sell sekarang. Oke. Demikian juga GBP USD juga sama. Saya super besar, saya buy, ternyata dia closing di bawah, saya sell, dan ini juga udah plus kalau nggak salah. Mestinya GBP, nah ini ya, jadi yang atas itu minus 31, buy-nya, sell-nya sudah plus $6. Ya, nah itulah account yang account real yang akan tetap terus saya lakukan, saya kejar trennya itu supaya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan saya akan mendapatkan ribuan pips dari sana. Ya, sebenarnya gatel juga nih, kepengen masuk seperti USD JPY. Anda bisa lihat ya peluangnya tuh. Ada buletan hijau yang artinya super murah sell dari sniper 17. Dan ini deket banget sih dengan sniper 12 sehingga potensinya bagus. Kalau dia terlalu jauh, takutnya dia balik naik di atas garis sniper 12, maka confirm naik. Saya melakukan buy dengan lot dikali 2. Maka range minusnya akan lebih lebar, teman-teman. Nah, ini saya cari yang deket supaya kalau dia confirm uptrend, saya nggak jauh-jauh, teman-teman. Ya, gitu. Nah, jadi ini akan berpotensi turun sesuai dengan teknikalnya. Jadi cara bacanya kalau magenta atau berwarna pink berarti downtrend. Nah, kita ambil buletan hijau yang artinya super murah sell dari sniper 17. Kita kombinasi. Oke, demikian juga kalau naik ya. Nah, saya akan mundurkan dulu teman-teman supaya ini terjadi. Oke, saya zoom perkecil, saya matikan auto scrollnya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau ini terjadi uptrend kuning kita masuk, hijau kita nggak masuk, kuning kita 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 masuk. Nah, Anda bisa lihat ya, tuh. Nah, yang ditakutkan kita masuk di sini, dia turun, lantas dia closing di bawah. Nah, ini sangat berbahaya banget. Nah, sebenarnya sniper 17 ini boleh Anda abaikan. Yang penting ini kalau sudah deket Anda beli aja, ya, sesuai dengan cara baca sniper 12-nya, teman-teman. Ya, nah itu. Oke. Jadi kita lihat aja, teman-teman bisa pantau account real ini. Nanti akan saya tulis di caption, Anda tinggal baca dan Anda tinggal pantau. Saya akan kasih password investornya. Ya, saya tidak mengajak Anda untuk beli, enggak. Supaya Anda bisa pantau aja. Atau kalau Anda nggak mau login, Anda bisa ikutin MQL-nya saya juga ada. Ya, nanti saya kasih linknya di caption, teman-teman. Oke. Nah, demikian dengan euro juga ya. Ini bagus banget karena dekat posisinya dengan sniper 12. Ini bagus banget untuk dibeli dan kita nggak boleh terganggu. Wah, ini akan jadi turun Pak Leo. Nggak boleh. Ya, tetap kita menggunakan sistem mechanical. Di mana berbasis aturan 100% technical. Ya, 100% aturan mainnya sesuai dengan indikator, cara baca indikator yang kita sudah plug in. Oke? Jadi seperti ini kan deket. Nah, ini enak banget sebenarnya. Ya. Oke. Nah, saya akan kasih bonus kepada teman-teman. Saya akan tutup dulu ya supaya Anda akan melihat lebih jelas sebenarnya. Saya akan masuk ke
Seperti ini ya. Ini yen kan turun. Jadi saya akan masuk ke time frame M5 menit. Teman-teman, sebentar ya, M5 menit, lantas saya panggil dulu deh supaya oke. Nah, M5 menit, coba Anda lihat tuh. Ya, ini bisa dipakai di M5 menit. Ya, jadi di time frame hariannya turun, maka kita kejarnya downtrend terus juga boleh. Nggak apa-apa sih kalau mau dikejar uptrendnya juga boleh. Anda bisa lihat tuh. Ya, tuh. Nah, ya. Dan paling bagus clue-nya. Anda lihat ya. Jadi kalau ini berwarna magenta tapi hijaunya di atas garis magenta, Anda boleh lakukan sell. Ya, dengan pede banget istilahnya. Ya. Tuh. Oke. Kita cari lagi hal yang sama ya. Oke. Saya matikan dulu auto scroll-nya. Nah, ada nggak ya? Semoga ada. Memang susah dicari, tapi ada. Sesekali ada. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini. Ya. Kita cari lagi. Nah, kalau yang naik uptrend, nah kuningnya di bawah warna aqua, biru. Kita lakukan beli dengan PD. Ya. Oke, tuh. Nah, ini juga. Ya. Nah, ini time frame M5 menit. Memang jadi jarang banget ya, sehari paling sekali, 2 kali, 3 kali. Anda bisa lihat ini momentumnya bagus banget. Anda sell, dia jatuh. Ya, Anda buy, dia naik. Nah, untuk time frame kecil jauh lebih enak karena pips antara kita sell dekat dengan garis indikator sniper 12 sama dia closing di atas, ini pipsnya pendek banget. Pipsnya pendek banget. Anda bisa lihat ya, dari sini ke sini. Nah, ini cuman 5,8 pips. Ini 5 digit ya. Jadi 5,8 pips. Ini 5 digit. Betul, 5 digit ya. Jadi ini 5, jadi sekitar inilah 6. 6 pips aja. Nah, kalau harian Anda lihat tadi minusnya besar ya. Karena jaraknya jauh, teman-teman. Tapi range dia jatuh pun lebih banyak pipsnya dibandingkan yang time frame 5 menit. Sehingga untuk scalping ini enak banget, teman-teman. Ya, gitu. Karena kita bermain probabilitas. Coba Anda lihat. Probabilitasnya bisa nggak Anda profit banyak atau dapat pips banyak. Saya akan delete dulu deh supaya Anda lebih gampang. Ini saya delete. Oke. Saya akan zoom perbesar. Nah, saya zoom perbesar lagi. Nah, momentumnya enak banget nih, seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya, seperti ini, gitu. Oke, tuh. Saya akan bukakan beberapa pairs dan Anda ikutin selama 5-10 menit. Ya, akan saya biarkan buat teman-teman supaya bisa melihat peluangnya nggak. Oke, sebentar. Saya akan set contoh pounds ini saya setting di 5 menit. Lantas yang panjang ini saya set di 5 menit. Oke, apalagi ya? Oke. Ini terganggu nanti. Ini aja deh. Go sama Kanada. Oke, ini saya coba minimize supaya tidak mengganggu dan saya auto arrange. Oke. Saya matikan satu aja deh supaya hanya. Oke, ini euro yen dengan yen sama. Saya tutup aja ini, saya bagi rata. Oke, ini euro. Oke, ini gold, saya zoom perbesar. Tuh.
Oke, Anda bisa saksikan 5-10 menit di mana peluangnya kalau kita bermain time frame M5 menit. Oke?
Oke, nah jadi teman-teman bisa lihat ya, saya akan jelaskan sedikit tentang Sniper 17. Bahwa sebenarnya Sniper 17 itu ada bukan hanya super murah, tapi dia juga ada trennya. Nah, trennya ini saya bedakan antara buletannya besar dengan buletannya kecil. Saya bisa setting sebenarnya. Nah, Anda bisa lihat, bedakan buletan ini dengan buletan ini ya. Pasti ini lebih besar. Dan ini juga lebih besar daripada ini. Artinya ini tren. Jadi ini downtrend. Oke, sama ini juga. Nah, ini juga bulatannya lebih kecil dibandingkan ini. Artinya yang bulatan besar ini adalah super murah. Dan ini adalah tren. Ya, jadi kita nggak bakalan kelolosan jika kita hanya menggunakan indikator Sniper 17 aja untuk trading. Bisa teman-teman. Ya karena ini saya setting dia lebar, maka dia lebar atau slow, tidak sensitif, maka trennya itu saya nggak pakai. Saya cuma pakai super murahnya aja. Nah, di sini juga sebenarnya kita juga boleh nggak pakai sih. Ya, nah Anda bisa lihat tuh, kalau saya nggak pakai, saya tinggal delete aja sebenarnya ini. Saya tinggal oke. Seperti ini. Jadi begitu dia closing di bawah, kita langsung sell aja. Ya, yang dimana saya berharap dia akan panjang. Oke. Tuh. Bagaimana dengan pair lain? Pair lain. Nah, ini juga ya, dimana ini sudah deket, maka saya mengambil tindakan buy gitu. Saya nggak boleh parno atau curiga bahwa nanti akan turun. Belum tentu. Itu hanya ketakutan saya gitu. Jadi yang penting saya menggunakan sistem kalau dia masih berwarna aqua, ya udah masih tetap uptrend, teman-teman. Ya. Nah, Anda bisa lihat tuh. Saya zoom perbesar tuh. Jadi emas bawaannya downtrend di time frame M5 menit. Oke. Nah, itu dulu. Nanti saya akan adakan live di saat news jam 8 malam. Kalau nggak salah nanti mungkin tanggal 16 Februari ya. Ada PPI. Nah, saya akan live kan dengan time frame M5 menit ini. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana indikator ini dalam menyikapi tren. Dan bisa nggak indikator ini dipakai untuk teman-teman trading? Kalau bisa, ini adalah tools yang bisa membuat Anda profit dengan besar. Karena kita bisa pakai time frame M5 menit dan Anda bisa buy dengan stop loss jika terjadi closing di bawah. Gitu. Anda belinya deket-deket aja, deket dengan garis Sniper 12. Jadi potensinya naiknya kenceng atau cut lossnya kalau dia closing di bawah. Bisa terjadi. Nah, nanti saya akan adakan live, teman-teman nanti bisa pantau di Telegram channel gratis saya akan posting di sana informasinya dan Anda tinggal ikuti aja. Nah, untuk join di Telegram gratis saya, Anda bisa lihat di layar kaca teman-teman, linknya Anda tinggal ketik aja dan Anda tinggal join di sana. Oke? Semoga account real untuk long term dengan indikator Sniper 12 akan sukses dan berhasil sehingga teman-teman bisa percaya. Oke, sampai di sini sukses selalu dan salam Kotek Profit.